Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Beruang Madu Institut sekalian? Senang sekali pada sore hari ini kita kembali hadir dalam diskusi pekanan Learning and Growth Beruang Madu Institut yang insya Allah pada sore hari ini kita akan ngobrol santai, membahas hal yang sangat ringan dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan dan tentunya juga sangat bermanfaat, yaitu tentang budidaya menuju ketahanan pangan yang kuat. Dan alhamdulillah nanti kita akan ngobrol bersama narasumber yang beliau ini merupakan praktisi home garden ya, yang sudah melakukan aktivitas budidaya, dalam hal ini adalah berkebun. Dan tentunya nantinya kita akan juga ngobrol dengan beliau seluk-beluk mulai dari bagaimana memulai kegiatan itu ya, sehingga nanti kita juga termotivasi untuk ikut melaksanakannya. Yaitu narasumber kita pada sore hari ini adalah Ibu Diah Puspitasari SPI. Dan alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Saya akan ajak bergabung dulu untuk ngobrol bersama saya di sini. Oke, kita masih menunggu Ibu Diah Puspitasari untuk meng-approve permohonan siaran bersama. Ya, sambil menunggu Ibu Diah Puspitasari bergabung bersama kita, jadi rangkaian kegiatan yang pekan lalu juga kita bahas ya, tentang pangan. Tapi di pekan lalu itu kita membahas tentang satu program proteksi pangan yang diadakan oleh iCare Balikpapan. Yang program ini merupakan program yang sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi para keluarga yang terdampak pandemi. Assalamualaikum Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Dodo? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih Bu Dia sudah berkenan hadir di ngobrol santai Beruang Madu Institut sore hari ini ya Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Semangat. Alhamdulillah, sehat semangat ya. Ini kayaknya lagi di kebun ya Bu ya? Iya, aduh mak kebunnya kecil ini di rooftop di atas rumah. Oke, iya. Kebetulan nanti kita coba pengen ngobrol nih sama Bu Dia tentang home garden ya. Karena kan selain ini kan posisi lagi di rooftop ya. Nah, kan Ibu juga punya kebun ya Bu ya di satu pekarangan. Nah, nanti Ibu boleh cerita ya Bu Dia ya. Silakan Bu Dia boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap sih Diah Puspitasari. Saat ini statusnya sebagai berumah tangga ya, anaknya 4. Terus biasanya sih kalau setiap hari saya aktifnya di ngurusin WTP gitu ya, ngurusin WTP. Tapi kemudian karena kita harus di rumah saja karena ada jeng corona ini, jadi kan kepikiran apa ya yang harus kita lakukan gitu ya untuk bisa mengisi waktu luang. Terus juga kayaknya harus ada apa ya, jujur kalau di rumah aja itu kan butek pikiran ya. Iya betul. Apa namanya ini, aktivitas apa ya gitu yang bisa diisi untuk itu gitu. Akhirnya karena memang saya sebenarnya memang hobi berkebun semenjak
SMP sebenarnya sih dari kecil, tapi karena satu dan lain hal belum bisa benar-benar konsen. Ternyata Allah hadirkan waktu pandemi ini untuk bisa konsen di berkebunnya gitu, hobi yang lama untuk bisa disalurkan, bisa tersalurkan gitu, alhamdulillah. Kebetulan ada punya kebun kurang lebih 30 meter sih dari rumah. Ukurannya kurang lebih 320 meter begitu. Jadi ada kebun tanah begitu. Karena musim hujan, kita Balikpapan curah hujannya cukup tinggi ya beberapa bulan kemarin di awal-awal Februari, Maret, April begitu curah hujan tinggi. Saya berkebun terus, yang kesulitan itu harus setiap hari saya harus nyabutin gulma. Setiap hari saya harus nyabutin gulma, jadi ikut subur ya, Bu? Kan jadi ikut subur, gulma sama yang ditanam ikut subur, sama-sama subur. Yang bisa bertahan buah-buahan gitu ya, buah-buahan, pisang gitu. Kalau sayur-sayuran agak susah, kejar-kejaran selain dengan gulma, dengan hama. Akhirnya saya memilih untuk berkebun yang lebih mudah, yang lebih gak terlalu susah saya ngerawatnya. Saya pilih berkebun di atap rooftop karena saya lihat cukup matahari, karena kalau nanam sayur itu harus 5-8 jam kena matahari, angin cukup gitu ya, harus ada angin cukup, kemudian juga pasti media tanam. Jadi saya media tanam ngambil dari kebun terus kemudian bawa ke rumah. Gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya hadir nih jadi di sini. Ini usianya kebun ini sih baru usianya 3-4 bulan ya. Ya, itu. Ini ada berbagai macam tanaman. Saya juga lagi ngebibit berbagai macam tanaman di sini. Gitu deh ceritanya awalnya. Iya. Itu memulainya gimana, Bu? Kalau Ibu kan mungkin karena sudah hobi ya, kira-kira ada tips nggak ya buat kami para mungkin yang tertarik, ingin istilahnya itu bukan tertarik juga sih, karena ada motivasi tertentu yang kita memaksa kita untuk melakukan home garden ini ya. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa sih yang bisa memotivasi kita nih untuk melakukan home garden ini? Kalau saya sih paling praktis banget kenapa kepengen berkebun di atap rumah itu karena saya bisa tahu apa yang saya tanam. Saya tahu banget nutrisinya apa, dan saya jadi tahu banget apa yang saya makan. Gitu. Karena kita kan kadang khawatirnya apa yang kita makan itu mengandung sesuatu yang mungkin tidak baik gitu ya untuk kita masukkan ke tubuh kita dalam jumlah tertentu gitu ya, pestisida mungkin ya, atau hal yang lainnya yang mungkin sebenarnya bagi tubuh kita ini kurang baik begitu. Nah, praktisnya sih saya pengen tahu apa yang saya makan, saya pasti tahu juga yang saya tanam dan nutrisi apa yang saya berikan. Kebetulan alhamdulillah saya pakainya organik gitu, bikin sendiri juga pupuknya. Jadi tahu banget kan, dan rasanya kalau hasil dari kebun sendiri itu lebih crunchy dan lebih ada rasa manis-manisnya gitu. Oh gitu ya. Jadi agak beda sama yang di pasar. Mungkin karena fresh ya. Jadi cabut langsung dimasak di dapur kayak gitu sih. Dan bahagianya itu nggak ada yang bisa ngegantiin gitu ya. Maksudnya repot banget sih nanam gitu, nunggu dari kecil karena kan dari HSS tuh dari mulai menanam gitu ya. Hari sesudah tanam tuh kan nggak bisa langsung tumbuh ya. Ada yang butuh waktu. Kalau sayuran tuh rata-rata butuhnya waktu 30-60 hari bisa panen. Jadi saya ngambil yang pendek-pendek aja. Gitu. Itu jadi yang sayuran itu kurang lebih segitu waktu dan bisa segera panen, dan itu tadi segar. Kalau gitu sih. Itu jadi yang saya tumbuhkan tuh saya makan dari tanaman yang saya tanam sendiri gitu. Jadi rasanya tuh beda, tahu tumbuhnya dari mulai biji sampai kemudian jadi benih, terus akhirnya terus kemudian besar, terus habis itu saya mau panen kapan aja terserah saya. Namanya juga kita sendiri yang tanam. Nah, ini sangat menginspirasi nih Bu Dia. Kebetulan saya juga ada
garden kecil-kecilan juga sih, tapi baru Lombok nih ya. Iya, Baru iya ya paling mudah lumayan. sih Insya Allah Lombok ya. Yang Ya, paling mudah ada nih, nanamnya kangkung, tuh mudah banget. Tahan oh, di mana. Saya ada dan ngasih singkat saya ya. nih tanaman kangkung, nanamnya di air aja, Hmm. nanamnya di atas air tumbuh, nggak usah pakai media tanah. Oh, gitu ya, ya, ya. Boleh Kalau nanti mau coba-coba bercerita menanam, sedikit ya, Budi ya. ya boleh. Kalau boleh tahu, itu tadi disebutkan HSS, hari sesudah menanam ya, Semai, hari sesudah. hari Oh, sesudah semai. Kalau hari HST sesudah hari semai. sesudah tanam. Iya, Oh, oke. Ini istilah-istilah di dalam ini ya, apa namanya, iya home betul. garden ya. Nah, Home garden ada tadi, juga namanya metan, media tanam gitu. oke. Nah, tadi Metan. disebutkan 30 sampai 60 hari. Itu artinya Iya, memang waktu-waktu yang dibutuhkan untuk bisa dipanen paling singkat tuh mm-mm. yang 30 hari itu ya, Budiah ya. Iya, iya. Oh, Kangkung. oke. Kangkung ya. Oke, berarti Itu ya. Bukan ada makasih. waktu tanam yang paling singkat, yaitu selama kurang lebih Ya, 30 hari sebulan, yaitu iya. kangkung. Oke, Mm-mm, selain mm-mm. kangkung, ada lagi nggak Bayam, Budiah yang mungkin bisa direkomendasikan? bayam bisa. Kangkung, Bayam, bayam. Iya, media, itu kan yang kita makan tiap hari. betul betul. Media Mm-mm. tanamnya gimana Budiah? Repot nggak? Media tanam memang kalau tanaman terbaik sih pasti kita kan harus mikirkan nutrisinya ya. Ya sama kayak tubuh kita lah, Hmm, kita bisa tumbuh gini kan karena makanan yang kita makan. Sama juga tanaman bagian dari makhluk hidup ya. Dia juga oh, butuh nutrisi, butuh nutrisi. Nah, nutrisinya pasti salah satunya adalah dari media tanam. Jadi kalau mau oke. nanam itu memang dari media tanam atau sering kalau pekebun bilang tuh metan, media tanam. Terus kemudian yang kedua tadi sinar matahari yang cukup karena sayur butuh sinar matahari 5 sampai 8 jam. Terus kemudian angin gitu ya, butuh Oh, angin. Jadi dia juga butuh angin udara gitu ya. ya, 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 Tiga ya. ini. Kalau media tanam eh, di pinggir jalan kan banyak ya yang jual tanah-tanah ya, tanah yang sudah ada komposnya. Media tanam kan macam-macam. Biasa kalau yang saya pakai sih gabungan dari tiga. Jadi dari tiga. Yang pertama tuh adalah ada topsoil. Topsoil itu tanah tanah biasa ya, tanah biasa. Yang kedua sekam, sekam ada sekam biasa, ada sekam bakar. Yang ketiga ada pupuk. Nah, pupuk ini kan ada dua ya. Pupuk organik itu jenisnya ada dua, ada pupuk kandang sama ada pupuk kompos. Kalau pupuk kandang berarti dari kotoran-kotoran, Kotoran. dari Oke, kotoran-kotoran oke. hewan. Ya, Hmm. kambing gitu kan, ada kotoran ayam gitu. Kalau kompos kita bisa dari kompos itu ada kompos yang dari tanam-tanaman, dari sisa-sisa daun, sisa-sisa dari dapur kita, sayur-sayuran yang sudah akar-akar yang udah kita tidak pakai masak itu bisa dibuat kompos. Nah kalau kompos lagi ada caranya bikinnya. Saya juga bikin sendiri tuh komposnya. Oh, oke, oke. Mungkin Tuh. nanti mudah-mudahan Bu Dia bisa ini ya Bu ya, ada mungkin semacam tutorial yang bisa dibagi-bagikan nih buat kita nanti Aduh, lewat. belum berhasil banget sih, masih Ya, baru sekali. Aduh, Masya Allah, saya juga ya, masih menanti-nantikan gitu. Ini justru itu Bu, beneran nanti nggak? Saya juga lagi kita belajar. sama-sama menyaksikan. Ya, ya semuanya kita pengen belajar juga ya. Tapi Ibu sudah mengawalinya nih dan sangat menginspirasi sekali. Kalau di rooftop seperti ini kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Saya ada Ya rooftop bisa, pokoknya bisa tinggal ya, panjat asal ya. bisa diinjak aja. Oke. Nih, kalau saya kasih lihat nih lantai saya nih kayak gini nih, kan? Nih kan di bawah juga tuh. Tuh Oh, ada media tanam saya tuh campuran oke. sekam topsoil sampai saya taruh situ. Ini saya lagi ngebibitin nih tray benih namanya. Nih ada kacang Oh, panjang. Saya lagi banyak kacang panjang nanti boleh kalau yang mau. iya, iya. Boleh saya bagi-bagi. Ini Tom. Kayak gini aja nih. Saya Ih, nanamnya juga di tempat-tempat yang terbatas loh. Pakai oh, styrofoam, pakai ini apa namanya bekas minyak kayak oh, gini. gantinya itu ya Bu Ya, ya. ini saya nih ada nanam juga di sini. Ini jenisnya red oclave.
usianya 15 dia 15 harian. Saya Itu kasih apa nama ya, Bu? pakai selada, jenis selada merah. Oh, jenis lada. Jenis selada merah kan macam-macam ya. Nah, Hmm. ini kayak gini. Ya, tuh. Ada Jadi saya ada juga pakai ini kan Ibu. di dapur nih, dari dapur. Dapat dari apa acara gitu ya. Iya, iya. Iya, gitu. Gampang Sangat kok. sangat Insya Allah. memberdayakan ini ya, Bu ya, Iya, memberdayakan apa yang ada ya. iya, besek saya juga pakai besek loh. Nih, Hmm. sebentar ya. Saya juga pakai besek. Nih, saya nanam sawi, Oh, pakcoy, sama kale masih kecil banget. Baru 10 harian sih. Pakcoy nih, kale di besek. di Waktu besek ya. kemarin beli ayam goreng dapat beseknya. Oh, Nasi. gitu. Pakai ini buat nanam, bisa kan? Iya, iya, iya. Wah, sangat menginspirasi nih, Bu Dia. Iya. Iya Itu begitu. ada apa aja tuh, Bu? Tadi ada selada ya, ada selada merah, ada Ada selada sawi, merah, ada selada hijau, ada pakcoy, sawi daging ya, atau pakcoy, daging, terus kemudian ada tomat. tomat, ada Oh, tomat. Terus saya juga lagi nanam butternut, labu lonceng, labu labu lonceng lonceng. nama populernya Oh, butternut ya. Ini oke, agak oke. gede sih tempatnya nih. Nih, mana ya? Kelihatan nggak ini ya? Iya, kelihatan, Bu. Nih, ya butternut. Ada juga Itu daun mint, saya juga nanamnya. itu nanti merambat ya, Bu Dia. Iya, nanti saya rambatkan di tiang. Kan ada tiang-tiang Oh, tuh. oke. Kalau udah mulai sulurnya keluar, saya rambatkan. Hmm. Iya, ini kan masih kecil, jadi belum. Sama juga kacang panjang juga nanti akan dirambatkan ke tiang-tiang kayu itu. Ini Ya ada nanti. daun mint, saya juga nanam daun mint dari biji. Nih, Hmm. ini Oh, tempatnya iya, nih. iya. Saya kemarin ada beli apa ya? Ini terus tempatnya. Tapi akarnya udah keluar-keluar tuh. Nanti mungkin harus diberikan. Kalau udah akar-akarnya keluar, berarti dia butuh tempat yang lebih besar. Oke, Ya, berarti sih alhamdulillah. harus dipindahkan ke perkarangan itu ya, Bu ya, Yang di lebih kebun besar, Ibu ya. enggak mesti. Oh, Di nggak harus karung ya? aja nggak apa-apa. Yang penting Oh, tempatnya lebih besar. oke, oke. Ya, berarti harus tempat yang lebih besar. Ya, ini juga ada pagoda. Saya nanam sawi pagoda yang lagi tren. Hmm. Nih, Oh, sawi yang jenis sawi bagus banget pagoda. bentuknya ya. Iya, nanti dia jadi kayak lebar kayak bunga gitu. Kalau Hmm. yang selada juga macam-macam. Selada itu selada merah jenisnya juga macam-macam. Ada yang ini namanya Eureka. Jenis Eureka. Kalau Hmm. yang ini namanya Red Octave. Beda-beda sih. Jadi memang ada. Tapi kalau yang kayak gini saya beli ya. Beli kalau yang tomat itu dari limbah dapur. Oh, Tomat, oh. lombok, kacang panjang itu saya dari limbah dapur. Dapat Iya, jadi bibitnya ada yang itu ya, limbah Bu ya. dapur. Saya tanam Oh, itu bijinya. pengen saya tanya tuh, Ibu bibitnya dari mana? Maksudnya beli benar-benar beli dari apa namanya? Dari istilahnya yang memang jualan bibit atau ya tadi sisa-sisa makanan gitu. Ternyata memang dari limbah ya. Iya, kalau yang tomat. Terus kemudian kacang panjang, karena kan dia ada bijinya ya, jadi kan bisa ditanam. Nah, Tapi dijemur dulu ya. Jadi ya biji Bu. yang tua, pilih yang tua, yang paling bagus. Mm-mm. Heeh. Ya itu. Terus kemudian disaring bijinya, diambil bijinya, dijemur kurang lebih 2-3 hari habis dijemur, kemudian bisa dibibit. Kalau saya sih nggak langsung dibibit ya, karena kan udah banyak tanamannya, jadi saya simpannya di freezer. Oh, Karena saya pernah simpan di kulkas tumbuh. oh gitu. Kan dia nggak bisa basah sedikit. Kalau Iya, basah sedikit di lembab, tumbuh. Biji gampang kok tumbuhnya. oke. Iya gitu. Jadi Berarti saya jadi naruhnya di freezer biar awet. hmm, ya tadi Ibu bilang dibibit itu maksudnya gimana, Bu Dia? Jadi gini, apa namanya? Maksudnya dibibitin itu dikeringkan,
biji-biji itu dikeringkan terus kemudian siap untuk nanti ketika sudah dikeringkan siap untuk ditanam. Kan ada yang namanya benih, ada yang namanya bibit gitu ya. Hmm. Oh, Ya, jadi kalau kalau dibibitkan berarti memang sudah apa namanya dalam posisinya biji-bijian. biji-bijian. Oh, Terus kemudian ditanam benihnya, biji itu ditanam, kemudian jadi benih kan, jadi tumbuh. benih, betul. Oh, Iya, oke, baru oke, oke. kemudian jadi tanaman deh. Iya, iya. Saya nih Iya. sebenarnya memang saya pribadi buta banget soal berkebunnya ya, Budi ya. Jadi banyak Mm-mm. belajar nih hari ini, sore hari ini Iya. banyak belajar dari Budi ya. Dan Mm-mm. apa namanya, sangat menginspirasi sekali. Nah, di bersama kita ini ada teman-teman yang sudah bergabung nih, Budi ya. Tadi juga banyak yang Mm-mm. keluar masuk ya yang gabung nonton Budiah nih. Mm-mm. Kira-kira dari teman-teman ada nggak ya yang mungkin mau bertanya atau apa namanya menyampaikan ya pertama menyampaikan pertanyaan gitu ya atau berbagi cerita. Kira-kira ada nggak? Ya nanti sambil menunggu teman-teman ada yang bertanya dan mungkin ada yang sharing cerita. Kalau boleh tahu nih Budia, yang di Mm-mm. kebun, yang 30 Mm-mm. meter dari rumah, Iya. Mm-mm. nanam apa aja Budia? Ada kacang panjang. Kalau sayurannya ada kacang panjang, ada yang sisa apa ya? Kemarin sih Yang sawi, bayam, sisa kacang panjang kayaknya. Karena kalau yang lain udah dipanen. Yang lainnya buah-buahan, ada ada kelengkeng, ada hmm, serikaya merah, ada anggur, oh buah banyak juga ya pisang, Bu ya? pisang tanduk, pisang ambon, cavendish, Oh iya gitu. iya iya. Terus kelor, kemudian Hmm, ubi rambat, ubi putih itu. Beli putih. Hmm. Terus buah tin, Oh iya iya. jambu air, Pisang, ada jambu beberapa air. jenis, ada yang jenis merah, yang citra, ada yang dalhari, ada yang apa yang namanya green apa gitu. Saya sedang Hmm, melakukan penamaan sih biar bisa jadi pembelajaran buat anak-anak. Jadi memang jambu air juga jenisnya. Saya punya 4 sampai 5 jenis. Jadi jambu air aja satu macam aja, jenisnya macam-macam dong. Masya Allah gitu ya. Allah maha baik banget gitu ya. Satu tanaman hmm. aja ragamnya, satu jenis tanaman ragamnya juga banyak gitu kan. Oh iya iya. Itu iya untuk buah-buahan. Tuh, terus juga ada jahe, kunyit, empon-empon itu biasa karena itu yang kita pakai Oh tiap hari ya. iya iya benar Jadi saya benar. tanam juga kencur, kunci, bawang, bawang bombay, bawang merah. Saya juga tanam itu Wah luar biasa kada ya. kedikir. Iya. Karena kalau di kebun itu kan juga banyak hamanya ya. Jadi kita kalau Mm-mm. nanam sesuatu, nanam buah atau sayur kita juga harus nanam pemancing supaya si hewan tadi rata-rata sih burung yang suka makan itu. Jadi ada Mm-mm. pengalih gitu. Termasuk di Mm. atas ini saya juga masih mencoba untuk bersaudara bersaudara dengan burung-burung pipit terutama. Burung pipit itu pemakan segala omnivora. Gitu ya. Daun hampir rata-rata punya saya nih semua hampir sudah dicicipin sama si burung. Ya Sayur-sayur mencoba tuh dimakan bersahabat. juga ya Bu ya. Wah iya, itu hamanya sama. Jadi nanam itu ya kadang-kadang kita yang nanam, yang manen Yang siapa mana gitu siapa? ya. Iya, yang ada ulet, yang biasalah kayak gitu pasti ada. Jadi tuh kadang nggak selalu, jadi kadang hati tuh jadi disisipkan sedikit untuk bisa jadi nanti kita nggak panen, Oh dipanenin iya dulu iya iya. Iya iya sama iya. burung sama. Tapi kalau kayak lombok enggak sih. Lombok itu hamanya di Iya. daun aja. Kalau Dapat buahnya pahala, aman. tapi dapat pahala ya Iya Bu. itu aja sudah ikhlaskan. Kasih makan burung. Iya. Iya, Nah Bu alhamdulillah. Dia ada dua Hmm, pertanyaan nih Bu Dia. Yang hmm. pertama eh, dari istri saya nih Bu Dia. Jadi istri saya juga berkebun. Kalau Apa tanya tuh? Pak itu yang lahan sedikit bisa dipakai apa?
Nah, di belakang saya ini ada lahan sedikit, Ibu. Heeh. Seperti ini ya. Iya. Nah, ini kan Heeh. masih ada Bisa tempat banget ya. tuh udah kunyit tuh. Itu kunyit bukan? Iya, Oh, kunyit bukan bunga betul, Bu. ya? Iya, Kunyit ya? kunyit. Iya. Heeh. Iya. Ternyata ada bunganya, Bu. Saya juga baru tahu kalau Iya, bunga iya, kunyit. Tadi Masya kunyit. Allah. Iya, baru Heeh. kemarin pas Iya. kunjungi juga apa Mm-mm. namanya cantik banget ininya bentuknya. Mm-mm. Masya Allah, ya biarkan saja nanti dia terus bertambah. Daunnya bisa dipakai buat masak itu enak banget, daun Oh, kunyit. gitu ya. Ya, ya, buat Untuk ini penyedap apa sih rasa ya, Bu. namanya? Ya, apa sih kayak ayam itu ayam bumbu rujak. Jadi kalau bumbu rujak itu Hmm. biasanya kan daun jeruk purut ya, kadang pakai daun jeruk purut, ininya daunnya bisa pakai daun kunyit, oh tambah seger banget. Oh, iya, Kayak iya, iya. kemangi gitu, temen-temennya itu tambah seger, tambah sedep. Coba deh. Iya. Dinda Iya. catat kan cerita saya tadi, Bu Dia. Dinda tolong Iya. dicatat ya tadi ya. Iya, pokoknya tanamannya, maksudnya kunyit itu kalau masakan ikan sama ikan bumbu sama ayam bumbu enak banget ditambahin kunyit. Daun kunyit ya. Daun kunyit. Siap-siap. Ya berarti bisa banget ya dipakai di situ Ah, ya. bisa banget itu. Itu seledri. Saya juga nanam seledri. Kalau mau cepat tumbuh sih harus cari apa namanya bibit yang bagus ya. Kalau ini di sini banyak kok sudah toko-toko tanaman tuh untuk beli benih dari situ, bibit dari situ bagus-bagus kok. Kalau resiko kadang kita kalau benih sendiri itu ya kan kalau kayak seledri harus nunggu dulu bunga sampai biji itu lama aja. Iya betul. Beli aja yang jadi udah repek-repek benih yang kecil-kecil yang isinya 100 200. Asal yang bagus memang insya Allah cepat tumbuh. Siap. Seledri yang kita pakai tiap hari. Iya betul Bu Dia. Ini ada pertanyaan lagi Bu Dia. Adakah cara membasmi hama seperti bekicot? Bagaimana ya dari Bunda Syakira Hana? Iya. Sama deh, kebun saya juga banyak bekicotnya, Bu. Kemarin sih yang coba saya lakukan untuk menguranginya, saya bikin pestisida nabati sendiri. Pestisida nabati itu dasarnya dari bawang putih ya. Bawang putih, saya sih daun-daunnya daun bawang putih, daun bawang merah, sama bawang putih. Terus kemudian cabai, pokoknya pedes-pedes lada itu saya gabung jadi satu, saya blender. Terus kemudian airnya itu kemarin saya pakainya airnya kurang lebih blenderan tuh 500 ml ya. Terus kemudian dicampur dengan 1 liter air. Jadi 1:2 ya. 1 liter air terus kemudian didiamkan kurang lebih 10 sampai 14 hari, 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Terus kemudian disaring airnya itu yang dipakai untuk nyemprot hama. Gitu. Ya memang tidak cepat juga sih. Tidak cepat juga bekicot itu bisa pergi. Tapi paling tidak itu bisa mengurangi. Jadi bekicotnya nggak jadi bertambah banyak. Kan dia beranak pinak di situ. Paling tidak anak pinaknya itu yang kita bisa kurangi populasinya. Kalau bekicot yang besar-besar, ya mau nggak mau saya sendiri saya ambilin satu-satu. Saya buang. Dipungutin yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil sudah nggak mau dia. Yang besar-besar itu juga sudah nggak mau melahirkan kayak manusia aja. Ya dia susah untuk mati lah, biasanya dia jadi mortalitasnya jadi kecil. Tak aja pendek tidak bertumbuh. Kalau mau praktis ya pakai kimia, pestisida kimia. Banyak dijual di pasaran. Cuman lagi-lagi kembali ke ini nanti ya Bu Dia ya, pengaruh ya, bahan kimia ya, pengaruhnya ke. Iya, kalau mau yang praktis dan cepat emang ke sono. Kalau yang nabati ya memang butuh kudu sabar. Itu sih, ya itu. Jadi sabar, dinikmati, ngambil satu-satu. Iya, tapi monggo dicoba Bu, yang itu tadi. Jadi campuran yang pedes-pedes itu lombok, apa namanya? Bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah enggak ya, bawang putih. Bawang putih kalau bawang merah tuh ininya, apa sih namanya, kulitnya.
Jadi di blender jadi satu sama lada sama lombok tadi di blender, terus kemudian didiamkan dulu ya kurang lebih 2 mingguan, baru airnya diambil, dosisnya itu saya nggak usah pakai takaran ini, pakai takaran yang mudah. Dia sih pakai mili-mili gitu ya Bu, yang nggak boleh terlalu banyak, nanti kalau kena daunnya juga daun kita nanti yang kalah gitu. Jadi saya sih pakai botol mineral, jadi gelas air mineral gelas, takaran pestisidanya itu sama 1,5 liter airnya dicampur, dan itu yang dipakai untuk menyiram. Jadi pakai pestisida juga ketika kita memupuk itu harus ada takarannya. Kalau enggak, kalau sembarangan nanti juga mati, kasihan tanaman sayuran kita mati gitu loh. Sayuran kita nanti yang kena. Iya. Yang pestisida nabati tadi itu apa namanya? Efeknya memang sih tidak secepat yang ini ya Bu ya, yang kimia yang dijual. Ya, yang cepat itu untuk kupu-kupu, sama kupu-kupu putih ya kayak gitu, kayak ulat itu cepat. Tapi kalau bekicot agak berat. Ya karena itu biasanya udah besar, ya kan? Iya betul-betul di daun-daun itu kan biasanya ada nih Bu, tiba-tiba daun-daun itu menghitam gitu ya. Menghitam itu biasanya karena apa ya Bu? Dia mungkin pernah ngalamin daun itu tiba-tiba menghitam gitu. Kayak lombok itu menghitam. Kan ada 2 hal yang harus kita perhatikan ya dalam hal menanam. Salah satunya itu nutrisi. Ya kan, bukan hanya hama, jangan kita nanti nyalahin nih, fitnah nih nanti. Nyalahkan hama gitu ya. Ternyata bukan sebenarnya ya. Kita nih, ternyata kita nih yang nggak ngasih nutrisi. Gimana bisa gemuk, tanamannya subur, kita sendiri nggak memberikan nutrisi buat tanaman. Karena tanaman kan di usia tertentu, apalagi ketika dia buah, dia butuh NPK, natrium, fosfor, dan kalium. Jadi dia butuh itu, dan itu bisa dibuat sendiri sih. Pakai organik saya bikin sendiri juga. Kalau yang dijual ada. Kalau dari pupuk organik yang biasa saya buat sendiri itu dari air cucian beras. Jadi air cucian beras 10 liter. Terus kemudian itu bisa dicampur dengan EM4. EM4 bisa dibeli di mana-mana sih, kayak botol. Ntar ya, saya ambilkan dulu ya. Oke. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini E4. Ada yang warna kuning botolnya, saya kebetulan punyanya pink. Pink ini sih, ini karena saya pakai buat budik damber, jadi saya juga budidaya lele dalam ember. Tapi belum bibit lagi, udah panen. Udah selesai panen, masih ada embernya, dan embernya masih saya tanam. Budik dambernya saya nanam lele di dalamnya, terus ada kangkung di atasnya saya tanam. Yang lagi tren-tren itu loh. Oh gitu, ya. Dan saya alhamdulillah udah panen. Udah panen kemarin, saya belum benih lagi ya lelenya, nanti dulu deh karena musim hujan, ternyata kok hujan-hujan lagi gitu ya. Jadi antar dulu deh gitu, karena harus bersihkan air terus kan. Kalau ikan ada kotorannya dan lain-lainnya. Itu jadi pakai ini, E4-nya ini saya pakai tutupnya ini. Ini nanti dikeluarkan isinya, satu tutup ini aja, itu untuk 10 liter air cucian beras. Ini satu aja, terus sama segenggam gula merah. Gula merah itu untuk mengaktifkan agar E4-nya ini berfungsi dengan baik. Nanti bisa pupuknya bisa dipakai setelah 2 minggu. Baunya seperti bau air kelapa kalau udah jadi. Tiap 5 hari tiap 3 hari diaduk. Bikin sendiri. POC kalau kita bilang ya, pupuk organik cair. Jadi itu bikin sendiri. Kalium, terus yang tadi itu terkandung di dalam EM4 itu ya, Bu Diah ya? Iya, tapi jumlahnya sih masih kecil. Kalau mau bikin lagi, ditambah lagi bisa. Saya juga masih dalam racikan ramuan. Kalau kayak kalium itu kan dari pisang ya, kulit pisang. Oh iya. Kalau fosfor itu dari cangkangnya telur gitu ya. Saya belum berhasil itu. Maksudnya belum berhasil, saya belum panen pupuknya. Saya udah bikin, tapi belum panen. Gitu, belum panen, belum saya pakai. Saya sedang racik lagi. Kayaknya sih kalau yang saya alami dengan ini saja, kalau sayur subur dengan pupuk cair tadi cucian beras, E4 sama
gula merah, tadi Merah. itu subur. Tapi kalau untuk buah kayak tomat gitu ya, buah-buahan itu kayaknya kuat, kurang Oh, kuat. Jadi harus ditambah. harus ditambah. Iya, gitu. Jadi hasilnya itu kurang maksimal gitu buahnya. Itu menambahnya itu menambah kuantitas atau menambah kadar kalium fosfornya itu tadi, Bu Dia? Maksudnya Jadi dalam kalau ditambah itu berarti ditambah itu apa ya? Menambah. Jadi menambah ini berarti udah ini terus tambah lagi. Jadi oh saya pakai gitu. dua. Hmm. Gitu. Ya, pakai Kalau dua. untuk kayak cangkang telur tadi diapain Bu Dia? Di Ditumbuk, kremes-kremes? Heeh. ditumbuk. Kan saya campur dengan tadi pisang, kulit pisang, terus kulit buah-buahan. Karena pada dasarnya yang rumus yang sederhana, yang namanya tumbuhan itu kan punya batang. Kalau batang berarti nutrisinya dari batang-batangan. Daun berarti nutrisinya dari daun-daunan. Buah berarti nutrisinya juga dari buah. Secara logika loh ya. Jadi Oh. secara logika kan namanya tumbuhan kalau ada buahnya berarti dia juga bisa diambil dari tanaman lain yang buah gitu untuk dapat Oh. nutrisinya. Oh Itu gitu. secara logika sederhana ya, secara Termasuk logika sederhana. buah-buah yang busuk itu pun Ya, sangat ini ya ya, Bu ya. ya, betul. Oh, Tabur aja itu di tanah. Yang penting oh. dicincang ya, dicincang Hmm. karena memang yang namanya buah itu manis, jadi pasti akan mengundang semut. Yang namanya manis, ya Oh. semut datang. Jadi itu tadi dicincang kecil-kecil. Kalau saya sih karena tadi semutnya di sini banyak, saya diamkan dulu. Saya campur itu semuanya. Saya campur semuanya. Terus kemudian saya tunggu nanti agak lama sih, karena dia dari serat gitu ya, 1 bulanan gitu. Saya baru bikin 20 harian sih. Tuh, jadi apa namanya? Saya udah pernah nyoba selama 20 hari itu saya ambil cairannya, saya siram ke tanaman buahnya langsung ini daunnya kuning, berarti belum jadi benar. Memang kalau dari informasi saya ikut akademia berkebun gitu, itu memang butuh waktunya sampai 30 harian ke atas sih, lebih bagus, lebih lama, lebih bagus, didiamkan lebih lama gitu. Luar biasa. Jadi eksperimen juga. Ya memang itu ini banget ya Bu ya, jadi menikmati sekali ya. Iya. Hmm. Jadinya gitu, Masya Allah gitu. Jadi setiap hari menantikan besok gimana ya gitu. Ya sekedar dilihat-lihat aja sih, nggak jadi yang nggak tiap hari di situ. Kita kan bukan petani ya, bukan pekebun yang memang jualan sayur buat dinikmati sendiri. Ya untuk healing kalau saya sih, untuk Luar healing, biasa. untuk paling tidak emosi-emosi kita tuh kalau lagi kesel gitu ya, namanya lagi daring anak-anak kan kita semua nih yang ngatur nih. Kalau lagi aduh ini anak, kalau ngerjain di rumah kan beda sama di sekolah ya. Kalau di sekolah kan terkondisikan, kalau di rumah kan sama kita terus day to day-nya kan, yang ajarin kita, yang ini kita ibarat resepnya dikasih sama gurunya yang racik kita. Kalau udah lagi sebentar ya, Bunda ke atas dulu. Ke atas dulu. Jadi healingnya di situ untuk ngobatin. Katak dok walakal jannah nih. Biar nggak marah-marah. Lihat nama dulu udah enak seger, turun lagi nemuin anak buat ngerjain tugas. Itu sih kalau saya berbagi jadi curcol ya, berbagi pengalaman ya. Saya itu yang saya rasakan gitu, nikmatnya berkebun salah satunya buat healing. Terima kasih banyak Bu Diah, luar biasa. Sore hari ini sangat menginspirasi berbagi pengalamannya ya Bu ya. Mudah-mudahan kebun Ibu tumbuh subur, panen banyak ya Bu. Dan kita mudah-mudahan juga bisa nanti langkah Diah untuk melakukan home garden, karena memang arahnya ini kan ini ya, selain kita tidak tahu dampak pandemi ini akan seperti apa nanti ya kan ya Bu ya. Pastinya dengan adanya home garden seperti yang Ibu lakukan, insya Allah jaminan untuk pangannya kan lebih besar ya. Ketahanan pangan untuk ketersediaan itu semua akan ada gitu. Ya ini sangat-sangat dari
rumah sendiri, iya. Betul. Oh iya, saya lupa. Tadi yang nanya bisa dapat hadiah nih dari saya. Nanti tinggal pilih, Oh, tinggal pilih. Saya ada gitu Bu ada ya. ya ada kacang panjang sama ada red oclave selada. Nanti boleh dua-duanya boleh dibawa pulang. Wah, mantap Tadi ada Bu. 2 orang penanya ya. Iya, Iya. tadi Nanti saya siapkan Ibu. dulu ya tempat tanamnya. Wah, mantap. Nanti gimana nanti bisa DM ke Bu Diah ya, Bu ya. Iya. Bunda Ya, Syakira monggo. Hana, Bunda Syakira Hana dan eh min.86 Iya, ya. monggo Nanti silakan. DM ke Ibu Diah, akun Iya, Bu betul. Instagramnya DP 7181. 781. Iya, Iya. terus nanti bisa DM ke Ibu Diah langsung Iya, untuk monggo. yang mengklaim hadiahnya. Iya, silakan. Ini tadi yang gabung sama kita berapa orang ya? Ada banyak tadi Bu, cuman Ada memang banyak ya? iya mungkin kurang lebih ada 40-an ya. Ya nanti Oh gitu, mudah-mudahan baik. karena tayangan kita ini terekam, Iya. jadi nanti bisa ditonton lagi sewaktu-waktu oleh follower-follower kita, insya Allah. Saya sih punya Terima. banyak benih, pengennya saya lagi ngebenihin banyak tanaman, kepengennya berbagi, cuma 40 cukup nggak ya? Oh, wow, luar biasa. Nanti ya, saya lagi banyak kacang panjang sih, kalau memang jadi Oh iya, semua insya Allah boleh deh bagi. iya. Iya, karena dari sampah dapur kan, dari dapur aja gitu, jadi Hmm, Masya Allah gitu bisa memberikan manfaat, jadi semangat untuk bisa berkebun di rumah. iya, mantap. Berarti ini teman-teman yang bergabung bisa DM juga ya Bu Diah ya mungkin ya. Boleh. Nanti kalau ada tersedia bagi, insya Allah. Oh enggak, Luar biasa, mantap. silakan. Iya. Bu Diah, terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini. Nah, ini kayaknya sudah banyak yang kepengen benihnya nih. Bu Diah nanti bisa DM ke Bu Diah langsung. Iya, Sama mangga ada pakcoy. Iya, nanti saya ini insya Allah, tapi saya siapkan dulu ya. Nanti pakai barang bekas aja kan, pakai gelas, plastik, bekas minuman ya gitu deh. Saya pakai plastiknya apa? Minyak makan gitu, karung bekasnya. Ini betul. karung bekasnya beras gitu. Jadi ya pakai yang itu aja, yang Iya, bekas-bekas benar. itu dimanfaatkan. Betul, Bu. Luar biasa. Sekaligus mendukung Go Green ya, Bu ya. Itu insya Allah. Luar biasa. Mantap, Bu Diah. Terima kasih banyak atas kesempatan Ibu pada sore hari Ya, ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Beruang Madu Institute yang sudah hadir membersamai Ibu Diah. Semoga Ibu Diah selalu sehat, lancar semua urusannya, dimudahkan rezekinya, dan bersama keluarga bahagia dan sejahtera. Terima kasih atas Demikian juga Pak perhatiannya. Dodo ya. Siap. Sama-sama Pak Terima kasih Dodo Bu juga Diah. sekeluarga dan semua yang udah ikutan bareng di sini. Ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.